Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, anak-anakku yang soleh-soleha kelas 7 ABC. Pada PJJ hari ini, Ibu ingin menyampaikan atau memperkenalkan wawasan terlebih dahulu mengenai seni. Ibu tahu, Ibu mengerti, Ibu paham. Kalian sudah belajar tentang seni, baik itu seni musik, seni rupa, seni tari, mungkin seni teater juga dipelajari. Tetapi mengawali PJJ di SMPS ini, Ibu ingin menyampaikan agar kalian betul-betul paham pada saat mempelajari seni budaya. Nah, baiklah, sebelum kita berkembang pada seni-seni cabang seni yang lain, Ibu ingin menyampaikan wawasan tentang seni budaya atau dasar-dasar seni budaya itu sendiri. Kalau kita perhatikan kegiatan sehari-hari, baik itu di daerah, di seluruh Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing, termasuk kita di Jawa Barat. Nah, tetapi pada kegiatan seni budaya ini ada dasar-dasar yang dikembangkan di sekolah dalam rangka pelestarian budaya. Nah, dahulu orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita bahwa kebudayaan atau berdasarkan katanya adalah dasarnya adalah budaya, ini berangkat dari kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini Pak, tolong Pak dengan klik. Nenek moyang kita dalam kehidupan sehari-harinya akan membutuhkan untuk kehidupannya seperti rumah. Saya klik ini Pak. Nah, berkebutuhan sehari-hari. Mohon maaf kalau ini ada gangguan karena ini pertama kali, jadi saya juga, ibu juga masih kikuk ya memakai live streaming ini. Baik, kita kembali lagi berdasarkan kebutuhan sehari-hari pada saat itu dan berkembang sampai saat ini, bahwa nenek moyang sampai saat ini kita semua melalui kegiatan sehari-hari untuk baik untuk komunikasi, transportasi, kemudian teknologi, kemudian dari ekonomi, kemudian dari kehidupan religi atau kepercayaan atau agama, dan termasuk kegiatan kesenian. Ini merupakan kebutuhan dalam manusia sehari-hari atau kehidupan manusia di Indonesia ataupun di dunia. Sekalipun misalnya kita berangkat dari bahasa yang beraneka ragam, beraneka reka, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, kemudian dari Jawa, dari Kalimantan, berbagai macam bahasa sampai mencapai satu bahasa Indonesia untuk menyatu. Tetapi bahasa itu adalah budaya ya, yang harus kita lestarikan, termasuk bahasa Sunda. Bahasai, kalian harus bisa. Ibu percaya bahasa Sunda itu adalah bahasa yang indah. Ya. Kemudian ada pengetahuan, dulu tidak ada sekolah, sekarang ada sekolah. Kemudian ada sistem sosial, organisasi sosial, ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kecamatan, dan seterusnya. Kemudian sistem teknologi. Dulu ibu tidak tahu yang namanya komputer, sekarang ada komputer, ada Android, segala hal dengan teknologi berbagai macam, apalagi Pak musim PJJ seperti ini, bahwa handphone kalian, komputer kalian atau laptop kalian sangat menunjang untuk kegiatan PJJ. Itu ada sistem teknologi. Kalau dulu tidak ada, komunikasi hanya berupa misalnya dengan
surat, kemudian mungkin saja lewat orang ke orang lain untuk menyampaikan informasi. Kemudian ekonomi. Sekarang kan perdagangannya juga online. Dulu tidak ada dengan sistem ekonomi secara online. Jadi dulu ekonomi barter. Satu daerah ke daerah yang lain punya apa bisa ditukar secara ekonomi barter itu. Kalau sekarang kan bisa ke pasar, bisa ke mall dan seterusnya. Kemudian ada sistem religi. Dulu percaya terhadap roh nenek moyang, percaya kepada batu-batuan. Berkembang sampai berkembang, manusia itu uh, punya agama, keyakinan terhadap para penciptanya. Indonesia terdapat ada Islam, Kristen, kemudian ada itu religi. Tapi ada budaya-budaya tertentu yang daerah tertentu yang percaya akan hal-hal yang sifatnya misalnya yakin terhadap benda-benda tertentu atau ya katakanlah kalau sudah itu jimat kan. Tapi itu ada hubungannya dengan kegiatan religi. Yang berikutnya adalah kesenian yang selalu kita temukan, selalu kita lihat, selalu kita tonton, di mana saja baik itu langsung atau melalui YouTube atau melalui televisi dan seterusnya. Nah, kesenian inilah yang akan kita pelajari pada seni budaya kita. Nah, tiap-tiap unsur kebudayaan disebut menjelma dalam 3 wujud. Satu, ada ide, ada gagasan, ada nilai, norma, peraturan, aktivitas dan tindakan berpola dan benda-benda hasil karya. Yang dimaksud di sini adalah kegiatan seni budaya ini berakal dari budaya atau dari daerah sendiri berkembang menjadi hal-hal yang bermakna atau bernilai, berharga, punya harga. Itu semua berawal dari kemudian berkembang menjadi orang atau sekelompok manusia atau sekelompok daerah memproduksi, membuat sesuatu menjadi benda-benda yang bisa dibuat banyak ataupun dibuat menjadi harganya mahal. Itulah hasil karya. Kemudian dalam konsep seni ada banyak sekali seni-seni ini diciptakan berdasarkan mungkin orang itu membutuhkan tentang dari hasil itu menjadi uang. Mungkin hanya untuk kepuasan seseorang saja. Mungkin itu untuk menghormati seseorang. Jadi berdasarkan konsepnya, seni itu bisa merupakan kegiatan ekspresi rohani, gagasan, perasaan manusia. Jadi memberikan kepuasan tersendiri bagi si pembuatnya. Kemudian seni merupakan kemahiran, keterampilan atau kelakuan manusia yang luar biasa. Orang membuat karya seni itu, ya itu tadi, tidak semua orang tapi dia bisa mampu. Ada berbagai seniman, seniman itu adalah orang yang menciptakan seni. Berbagai seniman itu belajar dari otodidak atau belajar sendiri, ataupun ada yang dia kursus ataupun dia belajar secara formal atau sekolah. Nah, itu semua bisa membuat seseorang menjadi mahir atau terampil dalam melakukan atau membuat karya tersebut. Terus seni merupakan penciptaan yang menghasilkan karya itu tadi, ya, karena tadi berangkat dari ide, dari kebutuhan, dari kepuasan, dia menciptakan sesuatu menjadi suatu karya yang bisa dihargai orang atau bisa orang yang membeli karya tersebut. Kemudian seni merupakan karya yang memiliki nilai estetis. Estetis ini adalah keindahan atau nilai indah. Ya. Jadi seni itu berhubungan dengan nilai keindahan. Seni merupakan karya yang memiliki makna simbolis. Ada beberapa orang seniman membuat karya seni itu untuk hal-hal yang menjadi ciri khas atau simbol atau bisa dikatakan dengan bahwa karena itu simbol karya tersebut menjadi makna tertentu, menjadi ciri khas misalnya SMPias punya batik yang khusus. Batik tersebut punya simbol, punya makna, atau misalnya
burung Garuda itu secara simbol apa? Jadi tidak sembarangan membuat karya tersebut hanya dibuat begitu saja. Ada sebagian seniman membuat karya tersebut sebagai karya yang mempunyai makna simbolik. Contohnya tadi, salah satunya ada batik SMPS. Kemudian ada pengertian seni. Seni diartikan sebagai gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola pelakuan tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Jadi sekali lagi, seni itu dibuat oleh manusia. Kemarin memberikan tugas, apakah alam, pegunungan, laut itu adalah karya seni? Gitu ya. Ada yang menjawab ya, ada yang menjawab bukan. Nah, terima kasih yang sudah menyampaikan jawaban-jawaban tersebut. Alam memang indah, langit memang indah, gunung memang juga apa? Hamparan sawahnya, laut semua indah. Tapi itu bukan karya seni karena seni itu adalah buatan atau ciptaan manusia. Alam tersebut adalah ciptaan, ya. Baik, selanjutnya cabang-cabang seni. Ada 5 cabang seni yang biasa dipelajari oleh manusia atau siswa. Ada seni rupa, kemudian ada seni tari, seni drama dan teater, dan satu lagi seni sastra. Baik, seni rupa adalah ungkapan gagasan atau perasaan yang sekali lagi ekspresi keindahan dan bermakna yang diwujudkan melalui titik, garis, bidang, bentuk, gelap terang dan ditata dengan prinsip akan kita belajar untuk sebelum UTS atau semester itu adalah seni akan dipelajari kalian adalah seni rupa dan seni tari. Namun karena kemarin kamu sudah memberikan contoh foto, tidak ada salahnya kamu mengulangi kembali, membaca kembali pengertian tersebut. Baik, seni rupa tadi kan diperlukan dengan titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang diikat dengan prinsip-prinsip tertentu. Kemudian ada seni tari, ungkapan gagasan atau perasaan estetis yang bermakna yang diwujudkan melalui gerak tubuh manusia. Nah, jadi perbedaannya kalau seni rupa itu yang bisa dilihat perwujudannya, kalau tari itu nanti akan berdasarkan gerak-gerak yang dikeluarkan oleh tubuh manusia dibantu dengan sebagai pelengkapnya. Kemudian ada seni musik, ungkapan gagasan perasaan estetis yang bermakna yang dijual melalui media suara. Jadi ada suara manusia, ada suara-suara yang dikeluarkan dari atau bunyi-bunyian yang dikeluarkan dari alat musik. Seni drama dan atau teater ini melalui gerak, suara, kata, dan rupa. Bahkan ada di situ ada naskahnya, ada penampilannya, ada kostumnya, ada dekorasi panggungnya, ya. Di situ juga biasanya ada dialog, itu adalah drama. Kemudian ada sastra. Seni sastra ini hubungannya dengan bahasa, tulisan dan kalimat. Bahasanya bebas, ada yang bentuk puisi, ada prosa, ada novel, ada cerita-cerita pendek dan seterusnya. Itu dari seni. Dalam pembuatan karya seni ini ada tujuan-tujuan yang dibuat oleh seorang seniman yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tujuan pendidikan, ada tujuan komunikasi, yang tadi yang kita sebutkan, tujuan keagamaan atau religi dan tujuan. Nah, pendidikan tentu saja dibutuhkan seperti yang kita lakukan bersama di sini. Ajakan-ajakan belajar, ajakan-ajakan untuk melakukan hal yang lebih disiplin waktu. Itu tujuannya adalah tujuan pendidikan. Misalnya di televisi, misalnya kita lihat ada film-film atau yang hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan untuk misalnya belajar sholat, belajar
baca Quran. Kemudian kalau misalnya dibuat di lukisan-lukisan misalnya bagaimana apa namanya memelihara lingkungan. Kemudian tujuan rekreasi artinya ini bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada seseorang. Dibuat sedemikian rupa, misalnya ke museum atau ke tempat-tempat tertentu yang halamannya atau tamannya dibuat sedemikian rupa menjadi indah, menjadi menarik, bunga-bunganya banyak. Kan ada ya tempat-tempat rekreasi yang apa namanya yang indah dengan penataan bunga-bunganya atau penataan warna-warna yang menarik dan seterusnya. Kemudian ada yang karya seni yang tujuannya komunikasi. Salah satu contoh, handphone itu luar biasa, alat komunikasi yang paling semarang pada saat ini. Dibutuhkan oleh semua orang. Ini tampilannya, kemudian fisiknya, ya itu sangat menarik. Ini dibuat untuk tujuan komunikasi. Kemudian tujuan keagamaan, misalnya kalau di agama Islam ini ada masjid, ada dekorasi di dalam masjid, kemudian ada apa kaligrafi. Ini tujuannya tujuan gereja. Kemudian baju baju muslim, tujuan terapi. Ada hal-hal atau saat-saat tertentu orang bisa nyaman, bisa tenang dengan misalnya mendengar musik atau melihat mendengarkan puisi atau misalnya melukis atau misalnya orang itu bisa menyanyi dan seterusnya. Itu adalah tujuan yang bisa membuat orang tenang, nyaman, bahkan sembuh. Banyak. Artinya tujuan. Baik, kita masuk ke dalam seni rupa. Dalam seni rupa, ada yang disebut dengan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah seni murni atau fine art atau pure art. Seni murni ini apa itu seni murni? Seni murni hubungannya dengan seorang seniman yang merasa bahwa membuat karyanya itu berdasarkan kepuasan pribadinya atau dia membuat sesuatu untuk diberikan kepada seseorang, untuk menghormati seseorang, membuat sesuatu untuk bahwa yang dibuat bisa membuat seseorang bahagia, puas akan karya tersebut. Nah, ada empat yang dibagi dalam seni murni: seni lukis, seni patung, seni grafis, dan mendengar seni lukis ya. Patung juga seperti itu, grafis dan fotografi. Fotografi ini hubungannya dengan foto memfoto, tetapi dihubungkan dengan keahlian-keahlian tertentu. Ini contoh dari karya seni murni. Ada yang disebut dengan patung, kemudian lukisan, ini termasuk dalam seni. Kemudian yang kedua, kan tadi dibagi dua ya, dalam secara fungsinya. Seni murni dan yang kedua adalah seni terapan atau applied art. Karya seni rupa yang lebih mengutarakan fungsi tertentu. Misalnya kamu di rumah, contohnya nih ya, contohnya kursi kamu, ada yang kemudian ada misalnya meja makannya ada yang dari duduk di bawah dengan meja-meja yang lucu, kemudian mungkin dari akar-akar dan seterusnya. Yang dimaksud dengan applied di sini, sekalipun dia itu adalah aspek estetisnya atau aspek keindahan yang ditonjolkan, tetapi punya fungsi tertentu. Yang tadi misalnya kursi tamu ukiran itu fungsinya sebagai tempat duduk untuk menerima tamu. Atau yang lainnya mungkin disebut dengan atau tas sekolah kamu, jam tangan, gelang tangan. Ini selain punya nilai estetis juga ya punya kegunaan pakai, bisa dipakai. Jam tangan bisa dipakai sebagai penunjuk waktu ya. Depan punya nilai keindahan, dia punya fungsi untuk menunjukkan waktu. Nah, termasuk dalam seni terapan ada desain, seni kriya, dekorasi,
Desain ilustrasi dan seni rek. Yang bagaimana? Nah, contoh seni terapan. Ini khususnya rotan ya, kursi rotan ya. Kemudian sepatu. Ini punya kegunaan pakai. Kemudian kamu bisa memilihnya. Saya suka ini, saya suka itu. Artinya punya nilai keinginan. Kemudian menurut bentuknya ada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Karena seni 2 dimensi ini dua ukuran panjang kali lebar 2 dan hanya bisa dari satu arah atau dinikmati dari satu arah. 3 dimensi karya seni rupa punya ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini 3 dimensi bisa dilihat dari mana saja. Kalau 2 dimensi berarti bidang datar. Ya, 2 dimensi. Kalau ini 3 dimensi, artinya bisa. Jadi, nih contohnya juga seperti ini. Ini karya seni rupa 2 dimensi, panjang kali lebar. Ya. Ini contoh 3 dimensi. Ada triko, handphone. Bu, jam tangan 3 dimensi tidak? Ya. Unsur-unsur seni rupa. Fisik, ada unsur non fisik. Unsur fisik ini unsur yang bisa kita lihat secara langsung. Tadi kan dari pengertiannya bahwa ada unsur-unsur yang di dalamnya titik. Titik itu adalah unsur terkecil yang sederhana. Kemudian 2, garis adalah terbuat dari rangkaian titik yang terjalin memanjang menjadi satu. Ini contoh garis. Garis itu banyak. Ini hanya sebagian saja contoh. Ada garis apa ini? Horizontal. Ini yang ke atas. Yang ke samping adalah horizontal. Kemudian ada garis bergelombang, ada zigzag, ada terputus-putus, ada garis patah-patah dan sebagainya. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan bidang, unsur yang terjadi karena pertemuan dari garis. Contoh bidang geometris orang dipakai dalam ilmu ukur dan bidang metris pada benda. Jadi tidak perlu itu saja diperhatikan saja, bisa kamu bisa berulang melihat kembali tersebut. Karena di bidang ini kan banyak. Kalau di dalam matematika itu bidang datar. Tapi bidang ini kalau disambungkan, ujung dengan ujungnya menjadi satu bentuk bidang. Oval, ada ada segitiga, ada segi empat, ada jajaran ginjal, segi 5 dan seterusnya. Ini bidang. Ya. Kemudian ada bentuk. Nah, dari bidang-bidang yang tadi, kalau disatukan, kalau disambungkan, per bidang tersebut akan membentuk geometris yang lain seperti kubus, silindris, tabung, bola, prisma, limas, kerucut, dan seterusnya. Nah, ini contoh misalnya. Handphone ini kira-kira bentuk kubistis yang mana? Kubistis ya. Contoh yang lain, botol ini bentuk yang mana? Baik, kita lanjutkan. Tentang unsur yang berikutnya adalah warna. Ada 3, dibagi 3 menurut teori Brewster. Menurut teori bahwa warna ini karena warna itu sangat banyak dan susah dihitung. Makanya dikelompokkan menjadi 3 warna. Ada kelompok warna, ada kelompok warna primer, ada sekunder, dan tersier. Baik, bahwa unsur rupa yang terbuat dari pigmen itu adalah zat warna. Warna primer adalah warna dasar atau warna pokok, yaitu warna yang bukan campuran dari warna apapun. Satu, ada warna kuning, ada warna merah, dan warna biru. Jadi warna yang bukan campuran dari warna apapun. Merah, kuning, biru, dan hijau. Kalau hijau itu labu. Ya. Merah, kuning, dan
Selanjutnya ada warna sekunder, warna yang terbentuk dari campuran dua warna primer, yaitu campuran warna misalnya warna merah dengan biru. Jadi warna dengan ukuran sama, warna merahnya setengah atau satu titik, satu tetes, ditambah warna biru satu titik akan menjadi warna ungu. Ya. Kemudian warna merah ditambah warna kuning akan menjadi warna kuning dengan warna biru akan menjadi warna hijau. Itu warna. Kemudian warna tersier, warna yang terbentuk dari campuran sekunder dengan warna bisa dengan warna primer atau sekunder dengan sekunder lain. Misalnya warna primer merah dengan warna hijau akan menjadi dan seterusnya. Dari warna tersebut akan membentuk berbagai macam warna yang terjadi di dunia. Sangat banyak dan susah dihitung. Berapa kok? Cuma warna banyak sekali. Baik, kita lanjutkan. Unsur yang lain. Di sini ada warna-warna kombinasi ya. Ada kombinasi harmonis. Warna hijau. Ada warna kontras, komplementer, merah dan hijau itu kontras. Kuning dengan biru. Kemudian ada warna netral. Ya, warna netral itu adalah seperti warna abu. Jadi kalau pakai warna-warna itu sepertinya netral. Nyamannya. Baik, unsur selanjutnya adalah tekstur. Tekstur ini adalah nilai permukaan suatu benda atau halus kasarnya atau licin atau lainnya. Misalnya, kalau kamu perhatikan bungkus handphone ini terbuat dari kulit apa? Bandingkan juga dengan kulit kamu. Ada bedanya nih? Atau bandingkan juga dengan kulit kulit meja, kasarnya akan berbeda. Air misalnya itu akan teksturnya berbeda. Itu disebut dengan. Jadi kalian harus bisa menggambarkan bagaimana tekstur itu dibuat. Tekstur bisa digambarkan. Kemudian berikutnya adalah gelap terang. Adalah merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua dan warna muda yang disebabkan oleh perbedaan atau cahaya. Bila terkena cahaya, baik cahaya lampu atau matahari, akan mengakibatkan bayang-bayang atau ada jatuh, ada bayang diri yang terjadi pada setelah ada sinar tersebut. Jadi misalnya kalau ada sinar itu ada di atas kepala kita, maka jatuh bayangannya pada sekitar benda tersebut. Atau kalau cahaya itu datang dari sebelah kiri atau kanan, akan jatuh di sebaliknya. Kalau kiri jatuh di kanan, kanan di kiri. Kemudian ada bayangan pada tubuhnya atau dirinya. Artinya dia bagian-bagian bentuk tersebut yang tidak kena atau disebutnya dengan diameter shadow. Ya. Half shadow setengah. Kemudian unsur psikis. Unsur psikis ini atau unsur kejiwaan antaranya kalau tadi kan unsur fisik, ya, atau disebut dengan psikoplastis. Kalau unsur psikoplastis, unsur kejiwaan, unsur di luar unsur fisik. Antaranya ada ide ya, gagasan. Saya membuat sesuatu. Saya terinspirasi oleh muncullah ide. Kemudian ada imajinasi. Imajinasi apa? Gaya-gaya. Kamu sepertinya ini kok. Ekspresi mengungkapkan perasaan. Dari kita punya ide, kemudian dibayangkan, diekspresikan. Bisa suara, bisa menggerak, bisa menggambar, bisa itu semua diekspresikan atau diungkapkan dalam sebuah karya. Musik, sekretaris, nah, semua itu mempunyai nilai keindahan atau ekspresi.
itu pasti garis. Sampai di sini paham ya? Kamu bisa baca lagi dan bisa lihat lagi apa namanya virus ini. Supaya kamu lebih paham dan apa namanya membuka kembali. Oh bagian ini, oh bagian itu, oh unsur-unsurnya ada berapa? Titik, garis, ada bentuk, apalagi ada warna, ada tekstur, ada gelap, terang. Kemudian unsur psikisnya, kalau unsur fisik ya, unsur fisik ada unsur ide gagasan, ada imajinasi, ada ekspresi dan ada ini. Baik, ini prinsip-prinsip seni. Saya lupa ya. Ada yang disebut dengan prinsip seni bisa pedoman. Jadi salah seorang atau seniman membuat sesuatu karya saja harus memperhatikan prinsip-prinsip yang harus kesabaran peneliti, meneliti unsur-unsur dalam sebuah karya seni rupa yang saling berkaitan. Jadi tidak terpecah. Misalnya contoh ya, kalau kita menata rumah, ruangan, ini ruangan tamu, ini ruangan makan, itu kesatuan dengan pengawasan. Atau misalnya kamu melihat di suatu tempat taman misalnya, tamannya bagus, kemudian ada tempat duduk, kemudian kita lihat satu-satu, udah kelihatan. Kita ada keseimbangan. Keseimbangan ini ada yang disebut dengan pusat, ada yang sentral, ada diagonal, simetris, asimetris, tergantung menempatkan. Tapi tidak menghilangkan unsur keindahan. Kemudian ada irama, menyusun unsur-unsur yang ada atau pengulangan unsur yang tadi. Jadi irama itu tidak datang lagu saja, di warna ada irama, bagus warnanya, walaupun kontras tapi indah. Kemudian walaupun misalnya apa harmonis atau gradasi indah, jadi berirama. Jadi bukan lagu saja, warna, gambar bisa memasukkan kecil dan besar, kecil besar, kecil besar, itu juga bisa jadi dari kotak, bulat, gelombang dan seterusnya. Kemudian Anda bisa perhatian, itu unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Jadi unsur ini mana yang menjadi perhatian? Kalau misalnya lukisan apa namanya Karno misalnya, yang mana yang menjadi perhatian? Dia sebagai presiden pertama, gimana kelihatannya mukanya, yang kecilnya. Atau misalnya taman, ayunannya, tamannya, alamnya, seperti itu kita bisa perhatian. Kemudian ada keselarasan, yaitu menyatukan unsur-unsur rupa yang berbeda, apa itu bentuk maupun berbeda warna bentuk. Jadi berhubungan dengan kesatuan. Kemudian ada komposisi, itu mengatur, menyusun garis, warna, bidang, ruang, tekstur, gerak-gerak dan sebagainya. Jadi satu bagian yang terlihat harmonis. Yang tadi itu selaras, unity, baik warnanya, bentuk. Jangan misalnya gini contoh. Di satu ruangan tersebut atau di ruang tamu misalnya menyimpan karpetnya warna hijau. Bayangkan kalau gordengnya berwarna hitam misalnya, enak. Jadi menempatkan itu menyusun secara komposisi nyaman. Misalnya warnanya kira-kira gordengnya warna apa sih? Kusennya kayunya warna apa sih? Atau bentuknya kalau ruangannya kecil, apakah bentuk-bentuknya lingkaran atau yang minimalis atau yang kecil-kecil saja? Itu semuanya disusun, diatur dan digarap sebagai komposisi. Kamar mandi misalnya. Kalau kamar mandi kecil ya pakai jangan besar-besar.
atau gayung. Gayung ini kan kemampuan kita memakai itu penempatannya di mana, kan WC-nya water close-nya di mana, tempat handuknya di mana, itu kan posisi. Atau di ruang belajar kamu, di tempat tidur, di mana meja belajar. Di meja belajar juga tidak mungkin ada katel kan. Nah, di meja belajar itu misalnya ada lampu, ada buku, ada tempat pensil. Mungkin nggak ada tempat yang lain, barang-barang yang bisa saja. Apa kira-kira? Mungkin saja toko, mungkin saja tasmu. Kalau katel, panci yang nyambung. Secara komposisi itu dihapus itu kan menjadi suatu yang terlihat harmonis ya. Baik, ini salah satu contoh komposisi yang enak di dalam ruangan. Ada tempat tidur, ada tempat duduk, ada meja untuk bekerja, ada lemari, lain sebagainya. Sedemikian rupa. Jadi tempat ini atau ruangan ini nyaman dan enak untuk dinikmati gitu ya. Jadi itu namanya komposisi. Baik, ini contoh gambar simetris dan ini asimetris. Beda bentuk. Kalau yang simetris menempatkan dua bentuk yang sama di tempat yang berbeda, sekalipun itu warna dan seterusnya. Ya, ini juga sama asimetris menempatkan bentuk yang berbeda pada tempat yang berbeda. Ini contoh irama. Lihat irama ya. Irama. Karena garis ini bergelombang berulang-ulang, menjadikan irama pada sebuah kata. Ini juga irama politerat. Angin. Ini contoh pusat. Kemudian, nah, untuk berikutnya tentang menggambar, kamu bisa mempelajari sendiri saat kamu akan mempraktekkan atau membuat karya gambar. Tugas pertama Ibu sudah menyampaikan tugas membuat gambar bentuk-bentuk dasar ya. Yang misalnya bentuk dasarnya mulai dari kubistis, silindris, ya, bola misalnya. Silakan kamu buat itu digambar minimal 3. Misalnya contoh, kamu gambar yang ada sekitar kamu, foto. Boleh nggak gambar kursi? Boleh nggak gambarnya misalnya ember, mangga, ya. Itu adalah latihan yang pertama. Nah, jadi dalam kegiatan menggambar ini merupakan kegiatan yang paling dasar yang harus dikuasai untuk seorang seniman atau kalian semua. Kalian sebelum kalian belajar melukis atau membuat desain, kamu harus belajar dulu menggambar. Apalagi kita kalau misalnya membuat menggambar meja, coba belajar untuk tidak memakai alat garis, pakai dengan tanpa garis. Nah, jadi dalam kegiatan menggambar, dari menggambar ini bisa dari apa yang kita bayangkan atau kita berimajinasi atau kita melihat langsung, kemudian kita tuangkan dalam sebuah gambar. Nah, saya boleh nggak melihat bendanya langsung seperti ini langsung saya gambar? Nah, itu bebaskan. Karena dari menggambar itu bisa apa yang kita memindahkan apa yang kita bayangkan atau yang kita lihat ke dalam bentuk dua dimensi. Yang namanya dua dimensi itu adalah bidang datar. Ini adalah dua dimensi. Ya. Ini bidang datar. Panjang kali lebar. Sekali lagi. Ini bidang datar, itu bidang dua dimensi. Jadi menggambar itu bisa pada bidang dua dimensi ataupun bisa Nah, dalam kegiatan menggambar ada yang disebut dengan menggambar jenis menggambar ya. Ada gambar bentuk, ada yang menggambar dengan bentuk gambar nyata atau realistis ada di alam atau benda buatan. Ini bisa dilihat secara langsung. Ini menggambar bentuk. Nih, misalnya setelah ada motor dia lalu kita gambar. Ada misalnya foto dengan handphone disatukan, jadi bisa digambar. Tapi dilihat secara langsung realistis. Kemudian ada yang disebut gambar ekspresi.
gambar yang dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi, persepsi, dan penafsiran teman. Jadi di dalam menggambar ekspresi berbeda dengan gambar foto. Biasanya orang mengatakan gambar ekspresi ini disebutnya dengan melukis. Bebas mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan, apa yang dia tafsirkan, atau dia misalnya melihat satu objek, dia bisa mengembangkannya. Itu disebut dengan gambar ekspresi. Sama melukis masuk nggak? Iya, melukis itu adalah seni lukis adalah gambar ekspresi atau ada sketsa. Itu bisa masuk ke dalam gambar ekspresi karena bebas mengungkapkan apa yang dipikirkan dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan gambar dekorasi. Nah, misalnya di rumah ya baju ini berkenal atau semua yang dibuat dari bisa dari kulit, bisa dari jahit, bisa dilukis dan seterusnya. Gambar dekorasi bisa pada motif-motif tertentu seperti wayang, bordir itu motif tertentu. Atau misalnya kamu buat sendiri, mencari sendiri dekorasi ini. Apakah kamu tahu? Seperti contohnya ijazah. Ini Al-Quran. Ya. Al-Quran ini tidak hanya begini saja, tapi ada dekorasi yang membuat tampilan cover ini bagus, gitu ya. Ini sebetulnya adalah gambar dekorasi, memperindah Quran ini. Ya. Tidak hanya sekedar polos saja hitam, tapi didekorasi sedemikian rupa menjadi cover yang baik. Atau misalnya yang contoh ini termasuk dengan dekorasi, gambar dekorasi. Okay. Atau misalnya kalau kamu perhatikan baju ibumu atau lukisan-lukisan tertentu yang dibutuhkan untuk keindahan ruangan tersebut, itu disebut dengan gambar dekorasi. Ada dekorasi 3 dimensi, misalnya dekorasi atau hiasan. Dekor itu hias, mendekor pelaminan, mendekor ruang, misalnya mau ulang tahun gitu, atau ruang pertunjukan atau panggung, itu semua didekorasi, dihias, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini gambar konstruksi, gambar yang dibuat dengan mengikuti aturan-aturan tertentu secara objektif. Jadi dibuat sedemikian rupa, dikonstruksi, disusun, dibentuk atau diatur sedemikian rupa menjadi ruangan-ruangan atau pilar-pilar atau bagian-bagian secara ikuti aturan, ya. Misalnya bisa di gedung-gedung ataupun kerajaan dan seterusnya. Ini gambar ilustrasi. Pernah dengar kata komik? Nah, dengan kalau kamu misalnya membaca novel atau cerita bergambar, itu gambarnya bercerita per bagian. Itu adalah gambar ilustrasi karena ilustrasi ini memperjelas cerita. Misalnya kalau kamu memang membaca novel, apakah di depannya kan ada gambar? Gambar itu mewakili dari judul tersebut. Ya. Misalnya gambar komik. Per gambar, per kelompok itu menceritakan tentang apa. Sini misalnya gambar yang menceritakan atau memberi penjelasan pada cerita atau naskah. Bu, kalau gambar yang ada di buku pelajaran itu gambar ilustrasi atau bukan? Ya, gambar ilustrasi. Misalnya cara atau pernafasan ikan. Atau misalnya cara membuat tempe. Pernafasan burung. Atau misalnya tentang hal yang berhubungan dengan pelajaran. Ya, itu disebut gambar ilustrasi. Tapi ya, gambar ilustrasi ada gambar ilustrasi hiburan, ada pelajaran. Jadi yang tadi pembelajaran, kalau yang ini misalnya tentang cerita buaya, gajah, ini adalah termasuk dari ilustrasi, misalnya tentang komik
atau kartun atau misal karikatur itu bisa dimasukkan ke dalam gambar-gambar ilus ya. Kamu boleh coba di rumah untuk membuat gambar-gambar ilustrasi yang menyenangkan. Bisa saja misalnya sekarang kemudian dengan COVID-19 ya. Mengapa kalian dirumahkan? Kenapa kalian belajar di rumah? Nah, yang seperti apa sih virusnya itu? Kamu cari, kamu lihat seperti apa itu. Kamu sampaikan dalam bentuk misalnya cerita, ya. Nah, itu disebut dengan gambar ilustrasi. Baik, uh, Ibu mohon kalian bisa memahami. Kamu bisa membaca kembali di Google Classroom secara materi bisa sudah itu ringkas ya berdasarkan contoh-contohnya. Kemudian ini bisa diulang, bisa dilihat kembali untuk dipelajari. Nah, tugasnya kan ada dua ya. Latihan pertama adalah menggambar bentuk dasar, menggambar bentuk-bentuk yang dihubungkan dengan dasar benda. Misalnya, kamu akan menggambar lemari es. Jadi dasar bendanya adalah blok, kubus, silinder, yang mana? Nah, kamu cari. Misalnya kalau kamu menggambar tempat tidur, kira-kira bentuk dasarnya apa ya itu? Kubus apa balok? Ya, dari tiap-tiap bentuk dasar itu kamu buat satu bentuk benda yang ada di sekitarmu. Ngerti ya? Jadi kamu buat gambar 3 saja. Yang mewakili kubus tis, yang mewakili balok, bentuk balok dan silinder. Apa ya? Silinder botol. Silinder lagi botol dan sebagainya. Kalau misalnya kubus, kira-kira apa ya? Kursi tamu misalnya, yang satu ya. Kalau yang balok itu yang panjang, misalnya meja, tempat tidur dan seterusnya. Terus yang kedua, yang sudah disampaikan di GCR adalah menggambar flora dan fauna. Kamu coba dulu, ya. Berbagai macam flora tumbuhan yang ada di dunia ini. Jangan jauh-jauh, di sekitar rumah kita aja banyak ya. Mungkin ngambil dari bunga-bungaan, tumbuhan yang lain silakan. Yang penting minimal 3 jenis. Contoh, saya mau gambarnya pohon pisang. Saya mau menggambarnya pohon bunga mawar atau yang lainnya. Pokoknya minimal ada di 3. Kemudian fauna berbagai macam hewan yang ada di dunia ini. Setiap daerah punya ciri khas, setiap negara punya ciri khas, setiap benua punya ciri khas dari fauna tersebut. Pilih minimal 3. Saya ingin burung, gambarnya mangga. Saya ingin menggambar gajah, mangga. Tapi gambar-gambar itu jangan masing-masing, kelompokkan. Misalnya floranya 3 jenis itu dalam satu kelompok. Ada 3 dalam satu kelompok. Boleh pakai warna, boleh. Rayon, pastel, dan mungkin pensil warna silakan. Ya, harapkan paham, kalian paham. Kalau memang kalian tidak paham, silakan di chatting dengan Ibu supaya Ibu bisa menyampaikan jawabannya baik itu melalui Telegram, baik itu melalui di sini juga boleh ataupun di PCM. Jadi silakan untuk berkomunikasi dengan saya supaya bisa kalian betul-betul melakukannya. Jangan asal gambar. Saya tidak bisa gambar, coba berlatih. Karena berlatihnya berawal dari awal bertahap. Ya, itu nanti setelah ini, insya Allah minggu depan kalau sudah kalian pelajari akan ada ulangan harian. Ibu akan berikan soal-soal di GCR. Nanti kalian jawab lalu serahkan di GCR atau di private comment. Ya, sekali lagi semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dapat dipahami dan diterima dan bisa dibuka kembali.
Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui eh, aplikasi-aplikasi yang sudah kita sepakati bersama. Lagi mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kurang lancar karena ini merupakan pertama kali buat Ibu ya. Semoga menjadi terobosan atau memudahkan untuk memberikan materi kepada kalian semua. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan video-video bagaimana cara mudah menggambar eh, apa flora, fauna dan seterusnya. Tapi kamu coba dulu ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lagi semoga kalian tetap sehat, semangat, dan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di follow deh Pak, nama namanya. Habis fotonya, masalahnya. Hmm. Itu lihat dulu gitu. Misal ibu gini ya. Salah. Lumayan sih. Kan AB bakal disampaikan ke per kelasnya. Ini akan mendapatkan nilai. Terus ada apa? Berarti atas Pak. Bisa sebenarnya kan bisa dua kali pertemuan, Masa mereka pertemuan? tugasnya kan udah tiga. Ya teh kamu 3 kali pertemuan. Karena kayak berikutnya saya akan mereview kemudian mencontoh video itu karena kan hari ini kan saya mendadak ya jadi nggak live kan. Tapi udah materi udah masuk di Google Classroom. Tapi materinya berupa rangkuman. Gimana? Padwiki itu masih hari nggak itu. Olah. Olah. Pak Dwiki kemana?
hari Idul Adha. Oke, thank you. Nah, bonus. Oh,